Secara administratif, Duku Picung adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Keunikan nama desa ini ternyata berakar pada penamaan lokal untuk spesies tumbuhan yang cukup familiar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu pohon dan buah picung. Fenomena penamaan tempat berdasarkan flora lokal bukanlah hal yang asing dan seringkali mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam sekitarnya. Dalam konteks ini, nama desa diambil dari nama pohon dan buah picung yang dikenal secara luas dikenal di Indonesia dengan sejumlah nama, seperti kepayang, pangi, kaloa, atau pamarasan. Secara ilmiah, pohon picung diidentifikasi dengan nama Latin, Pangium edulerein. Ex Blume. Picung adalah tumbuhan pohon yang tumbuh liar atau ditanam di pekarangan, yang menghasilkan bahan bumbu masak yang dikenal sebagai keluak. Informasi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nama tempat dan kekayaan biodiversitas lokal. Dalam lintasan historis yang ekstensif yang telah dilalui oleh komunitas Dukuh Picung, penduduk di sana telah mengalami transformasi sosiokultural, politik, dan ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang lama. Mulai dari masa pra-Islam, masa Islam, masa pengaruh asing, kolonialisme, dan masa kemerdekaan. Dalam rangkaian panjang sejarah tersebut, masyarakat Dukuh Picung mampu bertahan dan terus eksis sebagai kesatuan sosial yang mampu meneguhkan jati dirinya. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi sosial, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk mengatasi tekanan dan tantangan, serta mempertahankan kohesi dan identitas kolektifnya. Proses meneguhkan jati diri mengimplikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk memelihara nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas unik yang membedakan masyarakat Dukuh Picung dari komunitas lain, meskipun telah mengalami berbagai pengaruh dari luar. Lanskap Dukuh Picung pada periode pra-Islam memiliki karakteristik yang berbeda signifikan dengan kondisi demografisnya saat ini. Alih-alih menjadi pusat populasi yang padat, wilayah ini didominasi oleh ekosistem hutan yang lebat. Meskipun demikian, kawasan hutan Dukuh Picung tidak sepenuhnya terisolasi dari aktivitas manusia. Terdapat indikasi pergerakan dan pemanfaatan lahan secara sporadis oleh komunitas-komunitas purba yang mendiami wilayah sekitarnya. Aktivitas pemanfaatan lahan tersebut terwujud dalam bentuk pertanian lahan kering atau huma, sebuah sistem bercocok tanam yang umum pada masyarakat agraris awal. Keberadaan ladang huma menunjukkan adanya interaksi manusia dengan lingkungan Dukuh Picung, meskipun mungkin tidak bersifat permanen atau dalam skala besar. Khazanah tradisi lisan memperkuat indikasi hunian purba di sekitar Dukuh Picung, seperti kelompok masyarakat yang ada di daerah Ciwaru, Luragung, dan Wilanagara yang diidentifikasi sebagai entitas permukiman lama. Aktivitas huma di Dukuh Picung pada masa pra-Islam diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan peradaban awal wilayah tersebut akibat pola hunian non-permanen masyarakat Sunda kuna. Narasi lisan yang berkembang justru merepresentasikan Dukuh Picung sebagai benteng pertanian dan pertahanan tokoh Sunda pada era Kerajaan Pajajaran atau Galuh pra-Islam, sebagaimana nama yang masyhur dikenal masyarakat yakni sosok Prabu Boros Ngora. Absennya temuan arkeologis Hindu-Buddha atau periode sebelumnya pada situs bersejarah lokal mendorong terjadinya interpretasi ini walaupun memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Adapun situs makam Jati Gede, seolah turut merepresentasikan kegiatan bermukim awal warga di Blok Mayung. Pada era Islam, Dukuh Picung masih didominasi lahan tegalan huma yang dikelola masyarakat Sunda sekitar. Kontras dengan kondisi ini, wilayah tetangga Dukuh Picung telah menunjukkan perkembangan peradaban agraris dan politik yang mapan, ditandai dengan eksistensi penguasa lokal bernama Ratu Bangka di utara dan aktivitas syiar Islam oleh Sunan Gunung Jati bersama Putri Ong Tin. Sistem kehidupan masyarakat yang terstruktur dengan regulasi sosiopolitik dan kultural di wilayah tersebut secara bertahap memengaruhi Dukuh Picung, yang ditunjukkan dengan dimulainya perluasan area permukiman sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan pertanian.
Proses ini mengindikasikan awal mula transformasi Duku Picung dari lanskap pertanian subsisten menjadi entitas permukiman yang lebih terstruktur seiring dengan pengaruh peradaban Islam di sekitarnya. Intervensi kekuatan asing di Duku Picung terjadi pasca dekadensi pengaruh politik Kesultanan Cirebon, yang termanifestasi melalui dominasi VOC pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam konfigurasi politik regional tersebut, Duku Picung berstatus sebagai entitas desa dengan yurisdiksi di bawah pangeran-pangeran yang merupakan pewaris kekuasaan Cirebon, termasuk penguasa wilayah Gebang. Dengan posisi subordinat sedemikian rupa, masyarakat Duku Picung mengalami keterbatasan agensi dalam respons kebijakan yang diimplementasikan oleh VOC melalui perantara para pangeran Cirebon, termasuk Pangeran Sutajaya. Struktur kekuasaan yang hierarkis dan asimetris ini menempatkan masyarakat Duku Picung pada posisi penerima kebijakan tanpa memiliki ruang negosiasi atau penolakan yang signifikan. Momentum krusial dalam penetrasi pengaruh ekonomi VOC adalah ketika company secara intensif mendorong diversifikasi komoditas pertanian, terutama penanaman padi dan produk agraris lainnya, di kalangan masyarakat. Instruksi yang dikeluarkan oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1706 menjadi instrumen formal dalam implementasi kebijakan ini. Dalam konteks relasi kekuasaan yang tidak seimbang, para pemimpin lokal di Duku Picung menunjukkan kepatuhan dan ketidakberdayaan untuk menentang atau bahkan melakukan resistensi terhadap arahan tersebut. Fenomena ini merefleksikan mekanisme kontrol dan eksploitasi yang diterapkan oleh VOC melalui sistem pemerintahan lokal yang telah terkooptasi. Kebijakan penanaman komoditas yang digalakan oleh company kemungkinan besar bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka, seperti pengadaan bahan pangan untuk kebutuhan koloni atau untuk diekspor. Ketiadaan perlawanan dari pemimpin lokal Duku Picung mengindikasikan adanya hegemoni kekuasaan yang kuat dari VOC dan para elit lokal yang terasosiasi dengannya, yang menekan potensi munculnya oposisi dari tingkat masyarakat bawah. Meskipun perkembangan permukiman di Duku Picung telah berlangsung beberapa dekade sebelumnya, pembentukan entitas administratif formal terjadi pada tahun 1817 Masehi dengan ditetapkannya sebagai desa di bawah kepemimpinan Dita Merta, diingat dalam memori kolektif sebagai Embah Buyut Dita Merta.